Hai, belum bosan ya dengar video rekaman penjelasan saya? Hari ini kita akan belajar tentang mekanika fluida dan akan melanjutkan bahan kajian yang minggu lalu, yaitu tentang fluida pada saluran tertutup. Oke, minggu lalu teman-teman kan sudah belajar apa itu fluida pada saluran tertutup, ya kan? Kemudian kalian juga sudah belajar tentang kehilangan energi. Dan minggu ini kita akan melanjutkan sedikit tentang kehilangan energi, karena kemarin kehilangan energi itu rumus yang diberikan hanya sampai pada pipa yang halus, permukaan penampangnya halus ya, pipanya pipa halus. Nah, sedangkan kalau di dalam sehari-harinya pipa itu punya kekasaran gitu. Dan kali ini, minggu ini kita akan belajar kehilangan energi pada saluran tertutup yang memiliki kekasaran. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan bahan kajian mayor losses, minor losses. Ini adalah kehilangan energi maksudnya. Ini lanjutan dari kehilangan energi. Nah, mayor itu adalah kehilangan energi yang besar, ya, mayor losses. Nah, minor losses ini yang kecil, minor losses ini kehilangan energi yang kecil. Kehilangan energi ini juga nama lainnya biasanya adalah head loss. Head loss itu kehilangan tekan, kehilangan energi, maksudnya itu nama lainnya ya, head loss. Nah, nanti minggu depan akan saya lanjutkan pada sistem perpipaan dan aksesoris pada saluran tertutup yang lain, misal contohnya kayak pompa, turbin, dan lain-lain. Oke, kehilangan energi pada pipa kasar. Kalau kemarin pada pipa halus itu kan F-nya itu sama dengan 64 per RE, ya kan? Nah, kalau untuk pipa kasar ini untuk mencari nilai F itu bergantung pada tidak hanya pada RE ya. Tidak hanya pada RE. Kalau kemarin kan 64 per RE, artinya bergantungnya hanya pada RE, pipa halus. Nah, untuk pipa kasar ini juga bergantung pada nilai dari sifat dinding pipa itu. Nah, sifat dinding pipa itu kan punya kekasaran. Misal nih pipa, contohnya pipa PVC sama pipa baja. Nah, itu tingkat kekasarannya beda ya, dua jenis pipa itu. Atau misalnya nih pipa beton sama pipa baja. Nah, tentunya juga pasti beda, lebih kasar yang pipa beton gitu. Nah, untuk kekasaran itu dinyatakan dengan rumusnya K per D. Ini nanti kita dapat dari diagram. Jadi ada orang yang meneliti tentang kekasaran pipa ya. Nah, itu namanya Moody. Nah, diagramnya itu dikenal dengan diagram Moody. Nah, F-nya sama dengan fungsi dari RE, K per D, X, Y gitu ya. Ini maksudnya itu fungsi X, Y kan biasanya kalian kalau dulu tahu tuh F, X, Y. Nah, ini X-nya RE, Y-nya K per D gitu. Nah, berikut ini adalah diagram yang dimaksud, namanya diagram Moody. Moody ini jadi sumbu X di sini adalah nilai RE-nya dan K per D ini adalah sumbu Y-nya, X, Y. Jadi kita harus tahu, kita harus cari dulu RE-nya berapa, Y-nya K per D-nya berapa ya tadi. Nah, terus kita tarik garis, misal X-nya itu segini ya, kita tarik misal X-nya itu 3 kan. Maksudnya nilai RE-nya itu 3. Nah, nilai RE ini juga kalian dapatnya dari mana? Ada rumusnya RE kemarin. VD per V. V-nya kecepatan, D-nya diameter, V kecil ini viskositas kinematik. Nah, misalnya setelah kalian hitung RE-nya ketemu 3. Nah, kalian tarik tuh nanti ya. Pokoknya sini tandai dulu 3.
Kemudian nilai kekasaran pipanya, nilai kekasaran relatifnya. Kekasaran pipanya misalnya K per D-nya ini kita ketahui 0,002. Nah, di sini ya. Nah, kita tarik nih garis seret di sepanjang 0,002. Sama yang ini 3 ini juga kita tarik seret. Nah, gitu. Nah, setelah kita tarik ya, yang 3 kita tarik ke sini, 0,02 kita tarik ke sini, maka ketemu titik perpotongannya. Nah, titik perpotongannya itu kita bisa tarik ke nilai F-nya. Gitu ya. Nilai F-nya kita tahu dari yang tadi, perpotongan tadi, titik perpotongan, ya kan, setelah ditarik ketemu nilai F-nya segini. Cara menggunakannya kurang lebih seperti itu. 0,025, misalnya kayak gitu ya. Nah, sumbu Y tadi, yang K per D tadi, itu K-nya itu adalah kekasaran pipanya. Jadi, K ini udah ada yang mengkelompokkan gitu, udah ada yang peneliti-peneliti dulu dia mengkelompokkan nih. Kalau kaca kategorinya dia nilai K-nya ini sebesar 0,0015. Kalau besi yang dilapisi aspal kekasarannya 0,06 sampai 0,24. Nah, ini lebih kasar daripada kaca ya tentunya. Lalu besi tuang. Untuk besi tuang ini lebih kasar lagi dari yang sebelumnya. Jadi nilai kekasaran ini semakin besar, dia akan memberikan nilai F yang semakin besar juga. Nah, tadi kan nilai K itu ada di sisi diagram yang kanan ya, yang sumbu Y ini. Nah, semakin tinggi nilai K-nya, berarti kan itu akan posisinya akan semakin di atas, dan itu membuat nilai F-nya ini juga semakin tinggi. Akibatnya kalau F-nya tinggi apa? Akibatnya kalau F-nya tinggi, nilai head loss pada pipa, nilai kehilangan energi, nilai kehilangan tekan pada pipa itu berakibat akan lebih besar juga. Nah, ketika kehilangan energinya itu lebih besar, maka aliran airnya itu semakin apa? Ya semakin semakin pendek alirannya, ya kan? Ibaratnya kalian punya tekanan awalnya segini, terus jadi segini, ya. Maka tekanan yang segini tadi alirannya ketika dia menekan ya, tekanan ketika dia menekan, maka dia akan mengalirkan air itu sejauh 10 meter misalnya. Tapi ketika dia terjadi kehilangan energi atau kehilangan tekan yang membuat tekanannya menjadi segini, dia cuma bisa mengalirkan airnya hingga 5 meter. Nah, misalnya gitu. Nah, kalau dilihat sekilas begini, yang paling kasar itu apa? Yang paling kasar pasangan batu. Nah, terus selanjutnya ada baja yang dikeling, baja dikeling. Keling tuh setahu saya itu kayak paku keling. Baja dikeling tuh mungkin kayak bajanya ini punya gundukan paku gitu loh. Jadi kayak misalnya ini bajanya itu dalamnya itu berpola ya, kayak polanya paku gitu mungkin ya. Intinya ini untuk kekasarannya itu ada hambatan-hambatannya ini loh, pipanya tuh nggak mulus gitu ya, bajanya nggak mulus. Nah, kalau bajanya yang mulus nggak dikeling, nah ini 0,03, kecil kan, setara sama besi bajanya, lebih kecil ya, bahkan lebih kekasarannya lebih kecil.
baja itu lebih kecil daripada besi. Nah, terus ada yang kasar lagi nih, ada beton sama semen. Beton sama semen itu kan dari pasir ya. Pasir itu kan lebih kasar permukaannya. Oke, dan yang paling mulus dia kaca. Kasar, kekasarannya paling kecil, K-nya paling kecil. Kalau kayak alat-alat lab gitu kan dia terbuatnya dari kaca kan. Kenapa kok terbuatnya dari kaca? Supaya air dalam sampelnya itu tidak bersisa. Kalau bersisa kenapa emangnya? Kalau bersisa mempengaruhi nanti nilai konsentrasinya, ya. Makanya sebisa mungkin ketika praktikum di laboratorium, nah kan jadi nyambung-nyambung ya. Kalau praktikum di laboratorium lingkungan nanti jadi kalian harus benar-benar pastikan nih, misal mau menuang, tetes demi tetesnya itu harus benar-benar diperhatikan supaya konsentrasinya benar-benar valid gitu. Nah, semakin dia halus permukaannya, dia akan mudah mengalirkan suatu fluida kan. Kalau dia semakin kasar, dia akan semakin terhambat dalam mengalirkan pipanya, mengalirkan aliran fluidanya. Selanjutnya untuk grafik Moody itu untuk kan grafik Moody tadi itu kan untuk nyari nilai F ya, dari diagram tadi ketemu nilai F di sebelah kiri. Nah, nilai F ini sebenarnya juga bisa dicari dari persamaan yang ditemukan oleh suami dan Jane. Suami dan Jane ini dia ilmuwan juga, dia mencari kira-kira persamaan yang tepat untuk menghitung nilai F itu bagaimana gitu. Nah, kalau Moody tadi lebih enak. Moody tadi kan kita tinggal nyocokin ya garis-garisnya tadi ya, narik-narik garis aja. Kalau suami Jen ini dia pakai rumus. Nah, rumusnya ini F sama dengan 0,25 dibagi log dalam kurung K per 3,7D plus 5,74 per RE pangkat 0,9 dikurawal kuadrat. Nah, kalian tetap sih harus mencari nilai RE-nya. RE tadi kan rumusnya V kali D per V ya. Sama, di Moody kan juga kalian harus mencari RE. Di sumbu X-nya itu kan RE. Nah, RE-nya kan dicari dari rumus tadi, VD per V. Nah, persamaan ini berlaku jika nilai RE-nya itu ada di rentang ini sampai rentang ini. Dan nilai K per D-nya ada di rentang ini sampai ini. Maka bisa dipakai rumus ini. Kalau nggak ada di rentang ini gimana? Ya pakai diagram Moody tadi. Gitu ya. Orang ini kan membuat persamaan itu kan pasti kita pakai rentang ya kan. Nggak mungkin dia mencari dari semua angka RE sama K per D-nya. Jadi dia bikin batasan yang paling berhubungan ya. Kalau persamaan tuh kayak gini loh. Dia mencari sebuah persamaan tuh kayak gini. Sama X per Y tadi ya. Ini X, ini Y. Atau ini kayak gini yang tadi. Nah, persamaan yang diagram Moody tadi ya. Ini untuk X, ini Y, ini Z gitu ya. Tapi biasanya yang dipakai ini X persamaan itu dari inilah, dari apa namanya itu grafik yang sudah dibuat. Nah, nanti saya ajarkan kapan-kapan mencari persamaan dari suatu fungsi X dan Y. Sebenarnya ini kalau kemarin di laboratorium lingkungan, kalau kalian melihat dari pas membuat kurva kalibrasi ya, kurva di SNI yang spektrofotometri, nah itu
sebenarnya ada ada prosedur yang harus membuat suatu persamaan. Nah, kalau di laboratorium lingkungan itu X-nya itu adalah absorbansi yang terukur di spektrofotometri dan Y-nya itu adalah konsentrasinya. Jadi ketika kita dapat grafiknya seperti ini, nanti ketemu persamaan Y, misalnya Y sama dengan AX plus B. Nah, ini adalah persamaan. Nah, nyarinya gimana nih? Persamaan ini ada nanti di Excel. Jadi setelah kalian dapat grafiknya itu misalnya kayak gini, nanti kalian tinggal klik kanan. Nanti saya ajarkan lah ya kapan-kapan tutorialnya. Nah, ini pokoknya yang perlu diingat, ini berlaku, ini bisa digunakan kalau nilai RE yang kalian hitung tadi ada di dalam rentang ini dan ini. Terus K per D-nya juga dalam rentang ini dan ini. Oke, di sini ada contoh soal. Air mengalir di dalam pipa berdiameter 75 mm. Berarti D-nya sama dengan 75. Ini D ya. Terus angka Reynolds-nya, RE-nya 80.000. Oke. Jika tinggi kekasaran K-nya sama dengan 0,15, berapakah koefisien kekasaran pipa tersebut? Tentukan dengan grafik Moody dan rumus Swami-Chain. Bandingkan hasilnya. Oke, nah kita kerjakan dulu yang pakai grafik Moody. Berarti kita punya D, punya RE, punya K. Berarti kan yang X tadi itu adalah RE. Berarti nggak usah dicari, RE-nya udah diketahui. Yang Y tadi adalah K per D, ya kan? K per D-nya ini harus kalian bagi dulu. Sama kan satuannya milimeter, jadi tinggal dibagi. Berapa itu? K per D 0,15 dibagi 75. Nah, ini ya, RE sama dengan 80.000, diketahui RE sama dengan 80.000, kemudian K per D-nya 0,15 bagi 75 sama dengan 0,002, dan ini tinggal kalian gunakan grafik diagram Moody-nya. Kalian tarik garis. Ntar, saya munculkan dulu. Nah, ini tadi kan kita punya perhitungan RE-nya sama dengan 80.000, K per D-nya sekian. Nah, kita tinggal masukkan dalam grafik ini. 80.000 berarti di mana? Oh ya, saya lupa ya. Tadi di diagram ini saya contohkan 3 ya kan. Ini bukan 3 ini. Ini adalah 300.000. Karena ini kalau kalian lihat ini adalah 10 pangkat 3. Ini 10 pangkat 3 itu kan 1000. 10 pangkat 4 itu berapa? 10.000. 10 pangkat 5 berapa? 100.000 ya kan. 10 pangkat 5 itu kan berarti nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 pangkat 5. Nah, 80.000 berarti ada di mana? 80.000 ada di sebelum 100.000. Jadi di sini dia. Oke, kita bikin dulu ya, merah-merahin arti di sini, belum kita tarik garis. Jadi di sini 80.000 letaknya di sini. Terus kemudian K per D. K per D-nya 0,002. 0,002 tuh di sini nih. Nah, kita tarik di sini. Kasih merah-merah di sini. Nah, ketika ini ditarik ke sini, harus lurus ya. Ke sini. Nah, terus ini juga yang bawah ditarik ke sini. Ketemu nih, di sini letak perpotongannya. Nah, ini perpotongannya. Dan berarti ini tinggal kita tarik aja ke sini. F-nya. Nah, F-nya ketemu 0,02
misalnya begitu. Ini ya, 0,025. Nah, kalian harus tadi soal selanjutnya kalian harus mengerjakan juga dalam rumus Swami and Jane. Nah, nanti kalian cocokkan sesuai nggak gitu ya. Nah, ini adalah rumus Swami and Jane. F sama dengan 0,25 bla 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 bla. Nah, tinggal dimasuk-masukkan aja. 0,25 per lognya, K-nya tadi kan 0,15 per 75 ya, K per D-nya. Lalu RE-nya 80.000. Nah, di sini ketemunya setelah kalian hitung, coba kalian hitung ya pakai kalkulator, ketemunya 0,0257, mendekati ya. Selanjutnya, setelah kalian tahu cara menghitung head loss dengan rumus tadi atau dengan diagram tadi, nah kalian harus tahu juga nih bahwa head loss tadi itu ada yang mayor, ada yang minor gitu ya. Dia gabungan. Head loss tadi itu head loss gabungan, total head loss namanya. Total head loss adalah jumlah dari mayor losses ditambah minor losses. Nah, apa itu mayor losses, apa itu minor losses? Di sini mayor losses dideskripsikan adalah kerugian energi karena gesekan pada dinding pipa lurus yang mempunyai luas penampang yang sama. Jadi misalnya pipanya itu gini terus gitu. Kok nggak sama? Lurus-lurus terus gitu ya. Tidak ada perbesaran, tidak ada perkecilan. Nah, ini pipanya gini. Ini adalah mayor losses. Kemudian minor losses. Minor losses adalah kerugian energi karena perubahan penampang pipa. Entrance, sambungan, elbow, katup, dan aksesoris perpipaan lainnya. Nah, kalau kalian udah belajar plumbing ya, di plumbing nanti kalian bakal tahu tuh aksesoris pipa. Nah, ini adalah sambungan, elbow, katup. Ini adalah aksesoris pipa. Nah, perubahan penampang pipa. Perubahan penampang pipa berarti dari besar ke kecil atau kecil ke besar gitu ya pipanya. Dari besar kemudian jadi kecil. Nah, kan kalau kayak gini nih namanya terjadi perbesaran pipa, perkecilan pipa, dan inilah yang disebut dengan minor losses tadi. Kalau ini adalah mayor losses, ini mayor losses. Yang inilah yang dinamakan minor losses. Atau misalnya kita menyambungkan suatu pipa, sebuah pipa mau dicabangkan gitu ya. Jadi misalnya ini pipa primer, terus kita cabangkan menjadi pipa sekunder. Nah, percabangan pipa ini kan tentunya dia ada aksesoris penghubungnya di sini. Ya, untuk menggabungkan suatu pipa itu ada aksesoris pipa di sini. Nah, ini juga termasuk nanti ketika airnya di sini ya, fluidanya di sini dia terjadi kehilangan tekan minor losses. Gitu ya. Nah, nanti aksesoris pipa ini kalian kalau mau tahu bentuknya, kalian bisa cari sendiri di googling, elbow itu apa, terus katup itu apa gitu. Nah, ini nanti kalian sangat perlu nih ketika belajar plumbing nanti ya. Nah, ini sedikit mengingatkan di minggu lalu kalau mencari head loss tuh kan HF sama dengan FL per D V kuadrat per 2G. Dan F-nya ini adalah F faktor koefisien gesekan tadi yang dicari pakai rumus Fami-Jane atau pakai diagram Moody. Oke, head loss ini adalah head loss-nya mayor losses. Head loss ini nilainya ya, nilai HF ini, rumus ini biasanya dipakai untuk rumusnya head loss mayor. Nah, kalau head loss minor gimana?
tadi head loss minor itu bergantung pada apa dulu yang mau dicari. Perubahan penampang kah atau adanya aksesoris pipa kah gitu. Nanti rumusnya berbeda-beda di head loss minor. Oke ya. Oke, ketika ada suatu kasus di mana kita mempunyai dua buah reservoir. Nah, dua buah reservoir ini berisi, salah satunya berisi air gitu ya. Nah, ini mau kita alirkan gitu. Kita mau alirkan reservoir ini ke dalam reservoir yang ini. Nah, reservoir yang ini dan ini tentunya akan memiliki beda tekanan ya, beda tekanan. Nah, beda tekanan yang terjadi di reservoir ini sama reservoir ini kan selisih dari ketinggiannya. Kalau kalian masih ingat di prinsip hidrostatis dulu ya, bedanya ada di tinggi muka airnya. Nah, H ini, tinggi muka air ini ya, beda tekan ini, beda tekan pada muka air yang ini sama ini, inilah yang menyebabkan air itu mengalir. Ya, air itu mengalir. Nah, jumlah dari tekanan ini ya, berapa nilai tekanan dari selisih antara ini dan ini itu adalah gabungan dari semua head loss dalam pipa ini. Nah, prinsipnya begitu ya. Dia akan sama. Jadi head total head ini adalah jumlah dari head loss mayor dan head loss minor tadi kan, di pengertian awal tadi sebelum ini. H sama dengan HL mayor plus HL minor. Nah, di sini beda level adalah kehilangan tekanan total. Dimana ketika kita breakdown satu-satu, H sama dengan HN3. HN3 di mana? H masuk, N3 masuk. Nah, di sini terjadi apa nih? N3 ini terjadi penyempitan atau perkecilan luas penampang pipa. Ini kan dari dia besar nih ya kan, menjadi kecil. Nah, ini namanya adalah head loss minor. Jadi HN3 ini adalah head loss minor 1. Gimana nulisnya ya? Minor 1, saya tulis minor 1 gitu ya. HF1 ini adalah ini pipa dari pipa yang sini ya, dari pipa ini sampai sini. Nah, ini ya, ini L1, pipa 1. Head loss di pipa 1. Ini adalah head loss mayor ya. Karena dia tidak terjadi perubahan luas penampang pipa. Tidak terjadi perubahan luas penampang pipa. Diameternya kan tetap nih ya kan. Nah, ini adalah mayor, head loss mayor. Terus expansion. Jadi expansion itu kan kalau dicari artinya adalah perbesaran. Nah, ini dari pipa kecil dia menuju pipa besar. Ini kan ada sedikit perbedaan. Nah, inilah yang namanya head expansion tadi. Minor ya, kecil sedikit. Beda kalau mayor kan gede. Nah, ini kalau selanjutnya ini ditambah HF2 ini ya, head loss di pipa 2, ini mayor karena terjadi di dalam satu pipa lurus yang luas penampang pipanya itu tetap sama. Ini yang HF2 ini adalah HF mayor.
Selanjutnya, mana lagi? Ini ya, terjadi penyempitan pipa, head contraction. Dari pipa besar ke pipa kecil, ini ada head minor. Head sambungan pipa ini ya. Dari pipa besar ke pipa kecil itu kan pasti ada sambungannya. Sehingga itu ada head minornya, head kecilnya di sini. Kemudian selanjutnya ini head mayor untuk pipa 3 ya. HF3, terus H exit. H exit keluarnya pipa keluarnya saluran keluarnya ini ya. Terus ketemu dengan reservoirnya ini. Oke, gitu ya untuk penerapan studi kasus penerapan studi kasus head loss di dalam sistem perpipaan sederhana. Jadi nanti tinggal dicari ya pakai rumus head loss yang tadi. HL sama dengan F plus LD kuadrat bla 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 itu tadi. Untuk yang mayor. Tapi kalau untuk yang minor ini harus diperhatikan satu-satu. Minornya apa dulu? Misal kayak HN3 ini kan minor, yang minor ini rumusnya ada sendiri. Nanti perbesaran pipa ya, karena head minor karena perbesaran pipa ini ada sendiri. Nanti penyempitan pipa itu juga ada sendiri rumusnya. Terus ini H exit-nya ini juga demikian. Oke, berikut ini adalah head loss yang ada di entrance of pipe ya, pipa masuk yang tadi dari reservoir ke pipa masuk. Nah, itu kita bisa pakai perhitungan rumus head loss-nya itu seperti ini. Ini yang membedakan untuk tipe-tipe masuknya. Jadi kalau tipe masuknya yang kayak tipe A ini, K yang digunakan itu 0,8. Nanti kalau kayak gini dia pakai 0,5. Kalau kayak gini 0,2. Kayak gini 0,04. Kalau yang tipe ini dia tertanam di dalam reservoirnya ya kan. Terus kalau ini dia lurus gitu ya, sharp edge. Kalau ini dia agak membulat, ada lekukannya, slightly rounded, kecil. Nah kalau ini besar bulatannya. Dan ini besaran nilai K-nya ini kalau kalian amatin dari reservoir ke pipa, kalau bulatan begini dibanding dengan yang tajam kayak gini, yang lurus kayak gini, dia nilai K-nya lebih kecil ya. Nilai K-nya lebih kecil. Artinya apa? Kalau nilai K lebih kecil kan head loss-nya juga akan lebih kecil. Dan kenapa head loss-nya lebih kecil? Karena dia ini kehilangan energinya itu tidak besar artinya ya. Sehingga kalau dalam mendesain suatu pipa nanti ketika dia awalnya reservoir seperti ini, kalian bisa mendesain yang seperti ini pipanya yang membulat banyak ini ya. Karena kehilangan energinya nanti kecil, head loss-nya kecil, sehingga akan meminimalkan nilai cost-nya ya. Nilai cost misalnya nih kita pompanya itu nggak butuh besar ya kan. Kalau kehilangan energi kan menyebabkan alirannya pendek. Nah kalau aliran pendek kan rugi kita ya, untuk memperpanjang harus nambah pompa gitu. Nah jadi untuk meminimalkan head loss kita bisa pilih pipa enternya ya, pipa inletnya itu yang modelnya seperti ini.
Nah, tadi rumus yang digunakan kan ini. Jadi misalnya kalian pilih ini, berarti KL-nya itu 0,04. Masukkan sini. V-nya ini V apa? V-nya adalah V di dalam pipanya. Karena kalau bukan V yang di reservoir ya, karena reservoir ini kan statis kan, dia tidak punya V. Jadi V yang dipakai adalah V di dalam pipa alirannya ini, oke? G-nya gravitasi. Oke, sekarang kalau tadi itu H entrance, H masuk, ini H keluar, H exit. Head loss exit-nya. Kalau head exit itu berarti dari pipa ke reservoir kan. Nah, kita bisa pakai rumus yang tadi, hanya saja karena K-nya itu 1, maka K-nya itu dihilangkan. Kan rumus yang tadi itu HL sama dengan K V kuadrat ya, V kuadrat per 2G. Nah, ini karena K-nya itu sama semua ya, kalau H exit itu K-nya 1 semua, maka 1 kali berapapun hasilnya kan ya itu gitu. Jadi di sini langsung dituliskan V kuadrat per 2G. Nah, V-nya yang mana? V-nya tentunya yang V pipanya, bukan V yang sini. Nah, ini kan dijelaskan nih, V1. Jadi yang ada nilainya itu V1, sedangkan V2, V1 kan ini ya, 1, 2 kan ini. Nah, 2 ini kan dia reservoir, sama kayak tadi, dia nggak punya kecepatan, sehingga V2 itu 0. Maka yang dipakai V-nya itu adalah V pipa. Gitu. H enter udah, H exit udah, sekarang adalah H karena head loss karena penyempitan dan perbesaran. Yang pertama penyempitan dulu, contraction. Contraction ini kita bisa pakai rumus ini, penyempitan mendadak ya, gambarnya kayak gini. Jadi ada pipa besar terus kemudian pipa kecil. Dia nggak ada baba penyempitan, langsung aja ketemu pipa besar, ketemu pipa kecil. Nah, jadi ini namanya mendadak gitu loh. Kita bisa pakai rumus H ini, head loss-nya ya. Head loss-nya ini, dan nilainya CC ini bisa dicari dari A2 per A1. A2-nya kan luas penampang di pipa 2. A1-nya kan luas penampang di pipa 1. Luas penampang di pipa 2 itu berapa? Kan PR kuadrat atau 1/4 PD kuadrat ya kan. Nah, nanti bisa dicoret tuh. Ini A2, A2-nya. Nah, A1-nya kan 1/4 Pi D1 ya kan? 1/4 Pi D1 kuadrat. Ini D2 kuadrat. Sehingga ini kan bisa dicoret, coret, 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 ya kan? Sehingga kita bisa membandingkan antara D2 dan D1 aja. Tidak perlu menghitung A-nya. Itu kan nilainya nanti sama, ya kan? Karena ada yang dicoret sama. Jadi, untuk memudahkan, kalian bisa pakai D2 per D1. Sama aja ya. Nanti kalian ketemu kan D2 per D1-nya itu berapa. Nah, kalian cocokkan ke C-nya ini. Kalau misalnya ketemunya di rentang ini sampai ini, berarti ya kalian cari kira-kira rentang ini sampai ini berapa gitu. Ya, bisa ya. Nah, kalau udah kalian ketemu C-nya ya, udah kalian cocokkan dalam tabel ini, kalian masukkan ke rumus ini C-nya. Sehingga tinggal dihitung. Nah, V-nya yang dipakai V2 ya. V2 berarti yang ini. Yang di pipa 2. Oke, kalau tadi itu dia per penyempitan, tiba-tiba penyempitan mendadak, sekarang kita perbesaran mendadak. Perbesaran mendadak berarti gambarnya kayak gini ya. Dia itu dari pipa kecil terus membesar, dan ini mendadak perbesarannya. Karena nggak ada aba-aba. Maksudnya aba-aba itu nggak ada kayak gini loh, apa bentuknya itu nggak seperti ini. Nah, ini kan kalau ini kan nggak mendadak nih. Ini kan dari besar sedikit, besar banyak, besar banyak, makin banyak gitu. Nah, gitu ya. Kalau ini kan nggak langsung aja jeret gitu bedanya. Jadi namanya perbesaran mendadak. Nah, kalau perbesaran mendadak kita bisa pakai rumus kayak gini ya. K-nya kita bisa ganti seperti ini. Nah, D1 per D2
berarti misalnya ini 5, ini 10, berarti 5 bagi 10 berapa? 0,5 gitu ya. Nah, jadi 1 dikurangi 0,5, jangan lupa 0,5-nya harus dikuadratkan dulu, berarti 0,25 ya. 0,5 kuadrat itu. 1 min 0,25 kali V1 kuadrat per 2G. V1-nya yang sini, V di kecepatan di pipa ini. Gitu ya. Gampang ya, tinggal nanti cocok-cocokkan aja ini. Nah, kalau tadi itu mendadak, sekarang kita gradual. Gradual ini dia sedikit-sedikit gitu ya, perbesaran atau penyempitan ataupun penyempitannya. Nah, ini kita penyempitan dulu nih. Penyempitannya itu pelan-pelan gitu. Nggak mendadak ya, membentuk kerucut seperti ini. Nah, itu rumusnya pakai apa? Pakai ini head loss-nya. Head loss minornya itu rumusnya pakai ini. KL-nya gimana nyarinya? KL-nya kalian bisa cari dari sudut yang terbentuk dari ini pipa penyambungnya, pipa kerucutnya ini. Nah, sudutnya kalian apa namanya? Kalian bisa ukur gitu ya. Ukurnya pakai apa? Misalnya pakai busur gitu. Nah, busur itu kan kalian bisa taruh di sini. Nah, nanti ini sudutnya ini sudut yang terbentuk dari busur itu berapa gitu. Misalnya ini di sini ada busur ya. Busur kan gini ya bentuknya. Nah, ini sudut yang terbentuk jika dia ke sini ini berapa gitu. Kalau misalnya 10 derajat, maka K-nya 0,2 ya. Kalau 20 derajat 0,28. Kalau 30 derajat sekian, ini sekian. Oke, sekarang kalau misalnya saya punya kayak gini. Kira-kira sudut yang terbentuk lebih besar apa lebih kecil dari ini? Tentunya lebih kecil, ya kan? Misalnya di sini dari ini sudut yang terbentuk adalah 10, kalau ini 20 gitu ya misalnya ya. Ini kan lebih landai, pasti kalau lebih landai itu sudut yang terbentuk lebih kecil dibanding yang lebih tajam gini ya. Nah, yang kayak gini berarti dia misal lebih landai, dia kan 10. Saya nggak jago gambar ya, jadi kalau kalian bisa memahami gambar ini kan, jadi kalau ini kan di ini sampai ke sini ini kan landai ya sudutnya ini. Nah, ini kan nggak terlalu tajam kayak ini. Kalau ini kan tajam, dia lebih membuka gitu ya, lebih membuka sehingga kalau pakai busur ini bukaan ini tuh lebih besar. Jadi kalau diukur sama busur ini mungkin di sini, kalau yang ini mungkin di sini busurnya ya. Nanti kalian ya semoga kalian paham lah ya. Nah, akibatnya apa? Kalau yang landai, tipe landai kayak gini, dia kan 10 derajat misalnya ya, 10 derajat. Sehingga K-nya itu kan 0,2. Kalau ini misalnya 20 derajat. 20 derajat ternyata K-nya 0,28. Lebih gede yang mana? Lebih gede yang 0,28. Kalau lebih gede maka head loss yang terbentuk juga lebih gede gitu ya. Ibaratnya gini, kalau kita punya pipa kayak gini, ini kan ini pipanya kan pipa yang ini maksudnya ya, head loss yang terjadi di pipa penyambung ini sama head loss yang terjadi di pipa kalau misalnya dia itu lancip gini. Nah, sama gini, ini tertabrak gak apa-apa ya. Nah, gini. Nah, ini kan bakal lebih gede ya. Sudut yang terbentuk kalau busurnya di sini ntar bukan di sini. Jadi ini misal busurnya ini 0, mulai titik 0-nya sini tarik ke sini.
maka yang terbentuk ini kan sudutnya ini lebih besar dibandingkan yang ini tadi. Kalau misalnya di sini ini dari ini ke sini ini lebih kecil sudut yang terbentuknya. Nah, jadi paham ya, head loss di pipa apa yang di gradual contraction pipa penyempitan gradual. Nah, bisa juga tuh kalian pakai ini. Kan kalau ini kan sedikit ya, 10, 20, 30, 40 kalian bingung. Nah, di sini lebih banyak nih, mulai dari 10 sampai 180 rentangnya. Bisa pakai ini. Kalau pakai ini rumusnya beda. Rumus yang digunakan ini ya. Head loss sama dengan V2 kuadrat per 2. Kalau pakai tabel ini kalian pakai rumus ini. Kalau pakai tabel ini kalian pakai rumus ini. Nah, di sini kalian bisa mencari dulu. Kalian juga bisa bukan hanya sudut yang digunakan oleh tabel ini, tapi juga perbandingan A2 per A1-nya. Jadi kalian harus temukan A2 per A1-nya juga berapa selain dari sudut yang terbentuk. Nanti kalau udah tahu misalnya A2 per A1-nya 0,5, sudutnya 20 gitu ya, berarti 20 kan ada di rentang ini. Nah, berarti ketemu K-nya itu adalah 0,05 gitu ya. Ini kan tadi 0,5 A2 per A1-nya. Oke, paham ya? Selanjutnya kalau ini pipanya perbesaran gradual enlargement atau gradual expansion atau perbesaran gradual, perbesaran yang tidak mendadak ya, yang gradasi gitu. Nah, itu kita pakai rumus kayak gini. KL-nya itu kita bisa cari dari sudut juga. Nah, sudutnya kalau tadi itu dari yang kalau penyempitan tadi sudutnya itu dari sini, ini dari inletnya ya. Karena kalau dari sini nggak tahu nih sudut ya yang terbentuk. Kalau yang dari yang sudut acuannya titik acuan dari sini, nah tadi buat yang penyempitan. Nah, kalau yang untuk perbesaran titik acuannya mulai dari sini. Nah, ini kalau misalnya sudut yang terbentuk 10, berarti K yang dipakai 0,39. Sama ya, cara makainya tadi, sama kayak tadi. Tinggal dimasukkan, 0,39 masukkan sini, V1-nya berapa, V1 kuadrat rumusnya, min V2 kuadrat, V di sini ya, dibagi 2G. Gitu ya, gampang ya. Oh iya, jangan lupa juga tuh, kan kalau tadi titik acuannya di sini kan. Nah, rumusnya itu kan kalau yang tadi itu yang penyempitan tadi kan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, kalau yang perbesaran ya, enlargement ini kebalikannya V1 kuadrat min V2 kuadrat ya. Nah, sudut acuannya juga berbeda di sini. Kebalikannya gitu. Oke ya. Dan ini adalah cara lainnya kalau yang perbesaran. Tadi penyempitan kan juga ada ya cara lainnya pakai tabel yang kedua tadi dan lebih lengkap tadi sudut-sudutnya. Ini sama nih, ini lebih lengkap juga nih. Kalian bisa pakai range dari ini ya 0 sampai 180. Kalian bisa cocokkan nanti ke KL-nya ketemu berapa setelah kalian tahu sudutnya. Rumusnya sama, kalau tadi rumusnya beda ya, yang tabel yang penyempitan tadi, tabel antara cara pertama dan cara kedua. Nah, kalau ini sama dia KL V1 kuadrat. Beda juga. Beda juga. Kalau cara pertama untuk yang perbesaran tadi kan ininya V1 kuadrat min V2 kuadrat, ya kan? Yang ini 1 kuadrat min V2 kuadrat. Nah, kalau yang di cara kedua ini V1 min V2 baru dikuadratkan. Oke, gitu ya, paham ya? Bisa cara makainya ya. Misalnya sudut yang terbentuk ini 10, berarti 10 di mana? Di sini. Nah, berapa tuh K-nya?
0,19 misalnya seperti itu. Sorry, di sini ya 0,1 berapa? 0,1 sekian ya. Tinggal dimasukin. Kalau tadi cara yang pertama itu kan 10 derajat berapa ya? Nah, ini tadi ya, untuk cara pertama yang perbesaran gradual, dia kan 10 derajat itu 0,39 kayaknya. Kalau yang cara kedua, yang pakai Gibson test ini dia kalau 10 derajat, dia pakainya 0,15 misalnya seperti itu ya, 0,15. Terus pakai rumusnya ini, V1 min V2 kuadrat. Kalau ini K-nya 10 untuk 10 derajat 0,39, V-nya ya untuk rumusnya V1 kuadrat dan V2 kuadrat gitu. Bisa dimengerti ya. Nah, tadi untuk yang H enter udah, H exit udah, H perbesaran udah, H penyempitan udah, dan ini sekarang kita di H aksesoris, head loss aksesoris. Nah, untuk aksesoris BIPA ini saya nggak akan membahas detail. Kalian bisa pelajari nanti waktu di plumbing untuk aksesoris pipa ya. Jadi lebih spesifik belajarnya. Ini secara umum aja. Jadi kalau elbow itu belokan ya. Belokan tuh yang kayak gini bentuknya. Kalau kalian sering lihat keran-keran di rumah kalian, belokan pasti ada ya. Nah, itu ada tipe yang flange, ada yang tipe straight. Jadi ada yang kasar, ada yang halus lah istilahnya gitu ya. Ada yang berulir gitu ya. Kalau threaded tadi tuh yang berulir gitu. Kalau flank mungkin lebih halus, maka kalau lebih halus kayaknya lebih kecil daripada yang berulir, yang kasar ya. Di sini udah ada nilai-nilai K-nya. Terus ada aksesoris yang return band. Di return band sini yang belokan ya, yang belokannya sampai kembali ke arah semula ya. Ke yang kayak gini. Kayak pipa-pipa untuk resirkulasi itu kan pasti pipanya ada kayak gini contoh pipanya ya. Ini pakai K-nya juga sudah ditentukan. TIS itu pipa yang percabangan, pipa T untuk pipa percabangan. Modelnya kayak gini. Nilai K-nya sekian. Terus untuk ini union ini kayak gini ya bentuknya ini. Kayak semacam sambungan gitu ya. Kalau bentuk aslinya itu kayak gini. Ini gambar desainnya kayak gini. Nah, itu 0 kecil ya, 0,08 gitu. Nah, tadi semua itu adalah head loss minor ya. Head loss minor. Sebenarnya karena dia minor itu kan kecil. Sebenarnya dia head loss yang kehitung pasti kecil untuk satu buah head loss minor. Tapi karena ini kecil tapi itu buahnya kayak aksesoris pipa itu dia banyak, maka kecil itu menjadi besar karena jumlahnya yang banyak. Nah, jadi harus diperhitungkan juga head loss minor ini. Karena jumlah head loss minor tuh kalau di total banyak ya aksesoris pipa itu. Nah, ini untuk yang valve itu kayak keran. Valve itu keran ya. Bentuk-bentuknya keran itu kan berbeda-beda ya. Kalian bisa cari sendiri kalau mau tahu tipe globe, tipe angle, tipe gate. Nah, nanti kalian bisa cari sendiri, googling sendiri ya supaya plumbing kalian udah punya bayangan nanti ya. Nah, itu nilainya juga kayaknya udah ditentukan. Oke, sampai sini dulu ya kuliah hari ini. Jadi hari ini kalian sudah tahu cara menghitung head loss baik mayor maupun minor. Jadi ke minggu depan kita mungkin akan belajar bagaimana penerapan head loss mayor dan minor itu di dalam sistem perpipaan. Nah, udah ya, sekian ya kuliah ya. Makasih semuanya, semangat.